Kulo, apakah buku ia bisik gember udah ada di hadapan kulo? Jika kulo sudah mempersiap marilah kita ningo bed. Ingat, jika kulo ningo musik balikannya buku gember milik kulo ke halaman berikut Nah, selamat ningo sambil melihat gember. Gember 1. Sebelum penciptaan. Pada mula tidak ada anak sio, binatang, laut, pohon, matahari, dan jolu-jolu lainnya. Keadaan tu gelap gulita, tidak teratur. Pada mula yang ada tu hanyalah Allah. Hanya dengan berfirman, Allah tu menciptakan semua yang ada di dunia ini. Misalnya matahari, bulan, langit, dan bumi. Gambar 2. Allah berfirman. Buku yang ada digambar di sini disebut Alkitab. Kabar yang kami sampaikan ini semua diambil dari Alkitab. Melalui Alkitab, Allah ngomong kepada kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah dan perintah-perintah. Allah tuh sangat mengasihi sio. Alkitab tuh menunjukkan bagaimana cara supaya manusia tuh dapat selamat atau lepas dari hukuman dosa. Gambar 3. Penciptaan. Allah menciptakan segala macam kayu, burung, ikan, dan binatang. Semua yang dicipta itu baik sekali. Allah juga menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa atas segala yang diciptai. Allah tuh menghendaki supaya ciptaan itu semua hidup rukun. Gambar 4. Adam kan Hawa. Laki-laki yang pertama demo Adam. Kan yo tino didemoi Hawa. Adam kan Hawa tuh hidup senang di suatu kebun yang demo Taman Eden. Allah tuh ngomong kepada Sidok tuh, buah dari semua pohon yang ada dalam kebun tuh boleh kulo makan. Kecuali buah dari pohon yo satu tuh inang. Jika kau melanggar perintah tuh, kulo akan dihukum. Tetapi setan detak menipu Adam kan Hawa. Lalu Adam kan Hawa makan buah yang dilarangin. Adam kan Hawa tuh melanggar perintah Allah. Sidok tuh berbuat dosa sehingga Allah tuh menghukum Sidok. Adam kan Hawa tuh diusir dari Taman Eden. Tapi Allah tuh masih tetap ngasihi Sidok tuh. Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat yang dapat menghapus dosa Sidok tuh. Gambar 5. Kain kan Habel. Adam kan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Semua anak sio keturunan Adam kan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Urang yo megang kayu pemungkal nyin demua Kain. Kain tuh ialah anak Adam. Kain tuh bonci ya kepada Habel tuh, adik tuh. Kain tuh memukul Habel sampai mati. Kain mulah dosa. Kulo dan aku juga pernah berbuat dosa. Cuma kita tuh boleh ngakuinya. Kita tuh sering berdusta, berjudi, merajo, menyembah berhala, kan perbuatan jahat lainnya. Tuhan tuh senang terhadap dosa. Gambar 6. Perahu Nuh. Nsio keturunan Adam makin lama makin jahat. Sehingga Allah tuh akan menghukum Sidok. Banjir besar akan datang sebagai hukuman dari Allah. Tapi masih ada orang yang percaya kepada Allah. Demo orang tuh ialah Nuh. Allah nyuruh Nuh membuat perahu besar.
Setelah perahu itu selesai, Nuh tuh kan keluarga tuh masuk ke dalam perahu nyin. Nuh tuh juga mengajak orang lain masuk ke perahu nyin. Tetapi si dok tuh cuma percaya kalau Allah tuh menghukum tuh. Gambar 7. Pasak. Setelah Nuh kan keluarga tuh masuk ke dalam perahu, Allah tuh mengunci pintu perahunya nih. Hujan tuh dores turun sehingga banjir tuh sangat besar. Semua tuh tenggelamkan oleh air. Orang banyak ingin pergi ke Nuh naik ke dalam perahu, tetapi cuma dapat sebab Allah tuh telah mengunci pintu perahu ini. Semua orang yang berada di luar perahu tuh mati, sebab si dok tuh tidak percaya kepada Allah. Nuh kan keluarga tuh selamat, sebab Nuh tuh taat kepada Allah. Gambar 8. Abraham sarahkan Ishak. Abraham adalah salah seorang keturunan Nuh. Abraham tuh percaya kepada Allah. Allah tuh berjanji kepada Abraham kan Sarah istri yang manang ini, bahwa si dok tuh akan dapat anak. Setelah mereka tua sekali, barulah Abraham kan Sarah tuh mendapat seorang anak laki-laki. Anak tuh diberi nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan datang seorang juru selamat yang dapat menghapus dosa manusia, dosa kulo dan dosa aku juga. Gambar 9. Musa kan perintah Allah. Musa adalah seorang keturunan Abraham kan Ishak. Musa percaya kepada Allah. Allah tuh nyuruh Musa naik ke atas gunung. Di situ Allah memberikan perintah-perintah kepada Musa. Pada gambar itu kita melihat Musa turun dari gunung membawa perintah Allah. Allah nyuruh Musa menyampaikan perintah-perintah kepada orang banyak. Allah mau supaya semua orang tuh mentaati perintahnya itu. Gambar 10. 10 perintah Allah. Beberapa dari perintah Allah yang disampaikan melalui Musa digambarkan dingin. Gambar di kibau atas, inang nyembah patung atau jelu lain. Gambar di tengah atas, dalam seminggu 6 hari itu kita bekerja. Hari yang ketujuh itu adalah hari istirahat. Kan hari itu untuk sembahyang kepada Tuhan. Gambar di kanan atas, anak-anak harus hormat ke orang tua. Gambar di kibau bawah, inang munuhurak. Gambar di tengah bawah, inang merajo. Inang mengingini tino lain selain bini ikau sorak. Gambar di kanan bawah, inang curi. Inang mengingini barang orang lain. Gambar 11. Korban penghapusan dosa. Pada zaman Abraham kan Musa, jika seseorang berbuat dosa, Allah nyuruh ia menyembelih domba. Orang tuh mengorbankan domba sebab ia tuh menyesali dosa. Sekarang kita tidak perlu lagi menyembelih domba atau binatang yang lain sebagai tanduk penghapus dosa. Allah tuh telah menjelma jadi sio, yaitu Yesus. Kan ia telah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Ia dipungkal, dipaku, bahkan sampai dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga, ia bangkit lagi. Seharusnya kitalah yang harus menanggung hukuman semuanya ini, karena kita tuh sudah banyak dosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga hukumannya diambil dan ditimpakan kepada ia seorang, supaya kita tuh yang percaya kepada ia tidak binasa, tetapi mendapat hidup yang kekal.
Kalau kita mengaku dosa kan percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita akan diampuni olehnya. Gember 12. Malaikatkan Maria. Begitulah cara Tuhan Yesus datang ke dunia. Ia menempati janji Allah kepada Adam kan Hawa. Yesuslah juru selamat, ia dapat menghapuskan dosa manusia. Ada seorang tino demua Maria, yaitu masih dero. Cemkolok pernah tidur bersama laki-laki. Ia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki demua Yusuf. Pada suatu hari itu malaikat Allah datang kepada Maria. Malaikat itu ngomong, Allah Roh Kudus akan membuat kau mengandung angin seorang laki-laki. Anak itu kau harus namai Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan anak ensio dari dosa. Malaikat itu memberitahukan hal itu kepada Yusuf, tunangan Maria, dalam mimpi. Yusuf bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Gember 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan kemudian, pada suatu malam Maria berenak seorang bayi laki-laki. Pada malam itu juga malaikat Allah datang kepada sekelompok gembala yang sedang nyego kambing domba sidok ini. Malaikat itu ngomong, pada malam itu juru selamat yang dijanjikan Allah sudah lahir, namanya Yesus. Yesuslah yang dapat menghapuskan segala dosa kulo. Lalu gembala ini pergi ngogok Yesus untuk menyembahnya. Gember 14. Yesus tokoh manusia besom. Yesus tumbuh besar seperti anak besom. Dalam gambar sebelah kibo dapat kita nongan waktu Yesus berumur 12 tahun. Ia dapat ngejar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab ia adalah Allah. Dalam gambar sebelah kanan kita nongan Yesus sudah berumur 30 tahun, sedang ngajar orang banyak. Ada orang yang percaya dan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah ngomong bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah mau supaya kita tuh taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Perbuatan Yesus yang ajaib. Allah yang kita percaya itu namanya Yesus. Dia tuh sungguh hebat. Yesus tuh sangat berkuasa. Lebih berkuasa dari segala setan ataupun dukun. Lihat gambar di sebelah kibo. Yesus dapat menyembuhkan orang buta. Lihat gambar di tengah. Yesus tuh dapat menghidupkan orang mati. Lihat gambar di sebelah kanan. Yesus tuh dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik, kan cemkolok berbuat dosa. Yesus ngajar tentang Allah, kan ia ingin supaya setiap orang tuh taat kepada Allah. Tuhan Yesus menorang kepada orang banyak bahwa anak manusia itu dosa. Tapi sidok tuh godi lalu nangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh dipukul, dilujah, diejek. Tuhan Yesus cuma melawan Pem sebab apa? Sebab Tuhan Yesus tuh rela menderita seperti ini nih, dengan maksud untuk menanggung hukum dosa kita semua. Gambar 17.
Yesus disalib. Tuhan Yesus bukan hanya disiksa, Tuhan Yesus dipaku pada kayu salib, yaitu disalibkan. Tapi Allah tuh mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kulo dan dosa aku sampai iyo mati. Kalau kita mengaku dosa kita, kan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tuh diselamat. Apakah kulo mau percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Ia telah nanggung hukuman dosa kulo. Gember 18. Hidup game. Setelah Tuhan Yesus mati disalib, kawan-kawan Tuhan Yesus masar tubuh Tuhan Yesus ke dalam sebuah kubur pada bukit Betu. Lalu pintu kubur itu ditutup dengan batu besar. 3 hari kemudian Maria kan kawan-kawana datang ke kubur. Tapi Tuhan Yesus cemado. Yo ada tuh hanyalah malaikat. Malaikat ngomong, Tuhan Yesus tidak ada itu. Yesus udah hidup seperti besom. Sampai sekarang Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepada iyo, Tuhan Yesus ningo doa kita tuh kan mau nongan hidup kita. Gember 19. Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak orang nongan iyo kan berbicara kepada iyo. Salah seorang murid yo demo Thomas, cuma ada waktu Tuhan Yesus hadir. Sehingga iyo tidak percaya bahwa Yesus udah hidup seperti besom. Lalu Thomas ngomong, sebelum aku nongan luka bekas paku pada jari aku cuma percaya bahwa iyo tuh udah bangkit game. Lalu Tuhan Yesus tuh datang kepada Thomas, lalu memperhatikan bekas luka. Thomas percaya bahwa Yesus udah bangkit seperti besom, karena ia tuh udah nongan. Tapi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita tuh percaya kepada iyo, walaupun kita cemkolok nongan iyo dengan mata kita sendiri. Gember 20. Kenaikan. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, ia ngajak murid-murid ke sebuah bukit. Kata Yesus, sekarang aku akan naik ke surga. Setelah aku pergi, kulo harus madah tentang aku kepada semua orang. Jelasa bahwa aku tuh kolok disalib untuk menanggung hukuman dosa sido. Dan setiap orang yang percaya kepada aku, dosanya diampuni. Nanti ia boleh tinggal bersama aku di surga. Lalu murid-murid nongan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kemudian 2 malaikat datang dan ngomong kepada murid-murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang yang percaya kepada pulang ke surga. Maukah kulo percaya kepada Tuhan Yesus supaya nanti dapat ke surga? Gambar 21. Salib. Salib mengingat kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dosa. Walaupun demikian, ia rela disiksa, kan mati disalib untuk nanggung hukuman dosa kita. Dosa kulo dan dosa aku. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali dan tinggal di surga. Sekarang ia selalu bersedia nulung orang yang percaya kepada ia. Jika kita ngaku dosa kita, kan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapusa. Nanti kita dapat tinggal bersama Allah di surga. Gember 22. 2 jalen. Tuhan Yesus ngomong bahwa ada 2 jalen. Jalen yang besar
kan jalan yang sempit. Setiap orang yo sejak lahir sudah ada di jalan yang lebar. Jalan yo bosar nyin menuju ke hukuman dalam api yo con dapat dipadamkan pe. Apabila seorang percaya kepada Tuhan Yesus, kan taat kepada perintah, yo pindah dari jalan yo bosar ke jalan yo sempit. Jalan yo sempit tuh menuju ke hidup dengan Allah di sorga. Maukah kulo percaya kepada Tuhan Yesus kan berjalan di jalan yang sempit? Jika kulo mau, katakanam kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku ngaku bahwa aku tuh dosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus tuh mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan, ampuni aku, kan ubahkanlah hidup aku, supaya ingin tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Jika kulo sungguh-sungguh ngomong demikian kepada Tuhan Yesus, ia nyedikan kulo anak Allah, kan Allah nyedi bapak kulo. Gambar 23. Anak-anak Allah. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukum dosa kita, maka kita diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Orang yang telah mengalami hal terkutuk, ya sebenarnya disebut orang yang sudah percaya. Ia dapat memanggil Allah itu apa? Kan ia disebut anak Allah. Allah mengasihi semua orang dari segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar itu dapat kita tongan Tuhan Yesus sedang menyambut semua orang yang percaya kepada Ia. Allah ingin agar kulo dan aku pergi percaya kepada Tuhan Yesus kan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus kan Nikodemus. Dalam gambar itu kita nongan Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang guru agama yo bernama Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan bahwa setiap orang untuk dapat masuk ke surga harus membet jiwa. Hanya Roh Kudus yo dapat memperbarui jiwa manusia. Kita seorang cuma dapat memperbarui diri seorang, sebab kita dah berbuat dosa. Jika kita mengaku dosa kan percaya bahwa Yesus yo dapat menghapus dosa kita, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa kita. Kemudian Nikodemus ngaku dosa, kan percaya bahwa Yesus juru selamat, yo dapat menghapus dosa. Tapi gimana dengan kulo? Gambar 25. Kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia itu, Ia berjanji akan mengirim penolong kepada murid-murid setelah Tuhan Yesus pulang ke surga. Murid-murid bergumpul kan berdoa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus turun kan mendiami Sido. Ia mari Sido kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintah. Roh Kudus mendiami setiap orang. Ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur Sido. Roh Kudus menolong Sido untuk mengerti firman Allah. Ia menolong Sido untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Orang yang dah percaya tidak perlu pertolongan roh yang lain. Roh Kudus rindu menolong orang yang dah percaya, tapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam gelap atau potang. Sebab cuma ada lampu. Tidak sering tersesat dan jatuh. Tidak perlu seorang yang dapat menunjuk jalan yang bujur kan jalan yang salah.
Orang yo dah percaya pada Tuhan Yesus sama dengan orang yo berjalan di dalam terang. Roh Kudus adalah penunjuk jalan nyin. Ia selalu bersedia nulung kita. Roh Kudus menerangi jalan kita dengan firman Allah. Gambar 7. Taat kepada firman Allah. Orang yang dah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena nyin, kehidupan iyo harus menyenangkan hati Tuhan. Iyo harus taat kepada perintah Tuhan Yesus, kan setia dalam sembahyang. Alkitab berkata bahwa orang yang sudah percaya tidak boleh merajo, berkelahi, mencuri, menyembah berhala atau roh iyo mati. Iyo harus bergaul kan baik kepada semua orang. Gambar 28. Keluarga orang yo dah percaya. Keluarga orang yo dah percaya harus hidup menurut firman Allah. Laki yo dah percaya mengasihi bininya, dan bini yo dah percaya menghormati laki ya. Laki bini harus saling menolong. Sidok harus mengasuh anak-anak dengan baik, kan mengajar tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak. Keluarga Yobet harus berdoa bersama-sama setiap hari. Gambar 29. Mengasihi musuh. Allah nyuruh orang percaya supaya mengasihi semua orang yo termasuk orang yo berbuat jahat kepada Allah. Pada gambar sebelah kibo, tetongan dua orang yo tadinya bermusuh, tapi itu dah berbeda. Dalam gambar sebelah kanan, kita nongan seorang yo sedang menolong orang yo berasal dari suku lain yang memusuhi sukunya. Orang yo dah percaya harus berbuat baik kepada semua orang, kan ndak ngampun orang yo berbuat salah kepada yo. Gambar 30. Yesus Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar itu dapat kita tongan dua orang yang sedang nyucol patung, jimat dan benda-benda keramat lainnya. Orang yang dah nerima Tuhan Yesus cendepat menyembah ataupun minta tolong kepada dukun, patung, jimat, benda keramat ataupun roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yo lain. Jadi kalau kulo sakit atau golak, nang minta tolong kepada dukun, patung, jimat atau roh orang mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada Allah. Katakan apa yo kulo perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus ningo doa kita, kan selalu bersedia untuk nulung kita semua. Gambar 31. Mengusir setan. Dalam gambar itu, kita nongan seorang yo dirasuk setan. Sego tali karantai dapat diputusa. Karena setan yo ada di dalam kuat, cuma ada yang ngalah halim. Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuki tubuh orang nyin. Orang nyin jadi behet. Setan terpaksa keluar dari tubuh orang nyin. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Setan-setan golak kepada Tuhan Yesus. Jangan menyembah setan. Kalau kulo dia ganggu setan, jangan minta tolong kepada dukun, minta tolong kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan nyin.
Gambar 32. Ngikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan ialah musuh Tuhan Yesus. Kan musuh orang-orang yang sudah percaya. Iblis atau setan hendak supaya orang udah percaya selalu mikirkan mengenai banyak uang, pakaian, kan barang-barang lain. Iblis ingin supaya orang yang udah percaya ngelupa Allah, tapi orang yang udah percaya seharusnya taat setia kepada Allah. Orang yang udah percaya job sampai berutang, yo ingat janji Tuhan, yaitu semua yang diperlu akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Apabila orang yang udah percaya membuat dosa giim. Dalam gambar itu kita nongan seorang laki-laki yang sudah berbuat banyak dosa, yaitu menghamburkan uang yang diperoleh dari apa. Iyo merajo, judi dan berpoya-poya sekemau hati. Setelah uang habis kan kawan-kawana ninggalkan iyo nyesal. Iyo pulang kembali ke apa kan minta ampun. Karena bapak ngasih iyo tuh diampuni kan diterima kembali. Kalau kita berbuat dosa giim, kita juga harus nyesal, bertobat, kan mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh ngasih kita. Tuhan Yesus tuh pasti mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia kan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gambar 34. Penyakit. Semua orang bed yang sudah percaya maupun yang belum percaya dapat sakit. Dalam gambar itu kita nongan seorang yang sedang ngelei. Orang dapat sakit karena ia tuh makan makanan yang cembet, karena minum yang kotor, karena tidak memelihara tubuhnya. Orang juga dapat menjadi sakit karena sihir, kan karena terasuk setan. Jika seorang yang sudah percaya sakit, apa yang harus ia lakukan? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu ningo doa kulo. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Jika ada dokter atau rumah sakit, boleh tambah kinun. Tuhan Yesus juga dapat makai obat-obat untuk menyembuhkan kulo. Tetapi yang pergi ke dukun, minta pertolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun kan roh-roh jahat. Gambar 35. Kematian. Jika orang udah percaya pada Tuhan Yesus mati, tubuhnya di pasar, tetapi jiwa tuh akan ke surga sebab dosa tuh dihapus Tuhan Yesus. Jika seorang yang belum percaya pada Tuhan Yesus mati, tubuhnya tuh di pasar, tetapi jiwa tuh dihukum di dalam api sebab masih dosa. Kotim mengkulok mati ye. Apakah jiwa kalau udah dibersih dari segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36. Badan Tuhan Yesus. Setiap bagian dari badan kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya mata untuk nongan, mulut untuk ngomong, dan kelindak untuk ningo. Jika salah satu bagian sakit, seluruh badan akan terasa sakit. Allah ngato bahwa setiap orang yang udah percaya sama tokuha bagian-bagian dari badana. Dan Tuhan Yesus adalah kepala dari badan ini. Setiap orang yang sudah percaya mempunyai tugas yang lain-lain. Misalnya berkhotbah, ngajar firman Allah, nyanyi, nulung orang lain. Setiap orang yang sudah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Semua orang yang sudah percaya harus saling mengasihi, kan saling membantu. Gambar 37. Ngumpul untuk Samo. Allah nyuruh agar setiap minggu kita menyediakan satu hari untuk Tuhan. Semua orang yang udah percaya
ngumpul untuk sembahyang, berdoa, kan nyanyi, memuji Allah samo-samo. Salah seorang yo bujur-bujur percaya bisa ngajar firman Allah. Orang yang udah percaya harus memperingati hari kematian kan kebangkitan Tuhan Yesus sampai iyo datang kembali giim. Gambar 38. Tuhan Yesus akan datang kembali giim. Tuhan Yesus sekarang tuh ada di surga. Tapi suatu hari ia akan datang giim ke dunia tuh. Apabila ia datang, semua orang yang udah percaya akan diangkat ke sorga. Tapi bagi orang yang cuma percaya kepada Tuhan Yesus akan ditinggal, kan dihukum di dalam api. Siapkah kulo apabila Tuhan Yesus datang tuh? Gambar 39. Berbuah. Dari kayu yo kita harapkan buah. Dan yo cem berbuah akan ditungkung, kan dicucol. Tuhan Yesus mengumpamakan diri sebagai betak. Kan orang-orang yo percaya kepada iyo sebagai dandahana. Dari orang yo dah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yo bet. Jadi maksud dengan buah-buah itu kasih, sukacita, kebaikan, kesedihan untuk menolong, kejujuran, kan kesucian hidup. Buah-buah tersebut akan timbul dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada sebelumnya. Gambar 40. Memberitakan kepada orang lain. Percayakah kulo kepada Tuhan Yesus? Kalau kulo bujur-bujur percaya, katakanlah kepada keluarga kulo bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Katakanlah kepada kawan-kawan kulo bahwa Yesus mengasihi kulo juga. Katakanlah bahwa hati kulo tenang, kan tidak lagi takut kepada setan atau hantu. Tuhan Yesus dah menyediakan bedah di surga bagi kulo yang bujur-bujur percaya. Beritahukanlah kepada semua orang bahwa ada bedah di surga bagi beliau yang tidak percaya kepada Yesus. Sebelia, ada tempat hukum bagi kulo yang menolak Tuhan Yesus. Beritahukanlah bahwa Yesus ingin melepas semua orang agar dihukum di neraka. Maukah kulo bersaksi bagi Yesus? Renungkanlah hal tu bet-bet dan ambillah keputusan yo tepat.